Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang dinilai cukup PHP oleh sebagian besar tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas telah mengeluarkan surat tentang pengadaan aparatur sipil negara untuk tahun 2023 yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Namun jika ditelaah lebih dalam, surat tersebut tertanggal 14 Maret itu membatasi peluang tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun P3K. Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina Forum Tenaga Honorer K2 Tenaga Administrasi Nurbaiti kepada media ini. Kalau membaca surat Menpan RB Azwar Anas secara detail, pihaknya menilai hal itu malah memberatkan honorer. Surat Menpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau instansi pusat maupun daerah ini menyebutkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023. Maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal tersebut sebagaimana diatur juga dalam regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Selanjutnya, usulan kebutuhan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD, APBN, dan APBD dengan prinsip zero growth kecuali pemenuhan aparatur sipil negara di bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing. Adapun yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN, yakni instansi pusat, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh P3K dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Sedangkan untuk instansi daerah itu di usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, terbitnya surat Menpan RB nomor B521 tahun 2023 itu yang isinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, membuat kecewa para kalangan honorer. Pasarnya, dalam surat edaran tersebut secara gamblang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas membatasi formasi jabatan CPNS dan P3K di tahun 2023. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nurbaiti mengatakan tidak ada yang istimewa dengan surat Menpan RB tentang pengadaan ASN 2023. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah surat usulan formasi dari daerah kepada Menpan RB setiap tahunnya itu selalu dibuka melalui usulan e-formasi. Jadi sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, di dalam surat Menpan RB itu masih menitik beratkan dan difokuskan kepada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Namun bukan berarti tenaga teknis tidak boleh diusulkan semua, tetapi tergantung dari daerahnya. Akan tetapi surat itu lebih memprioritaskan dan memfokuskan kepada tenaga guru, tenaga kesehatan dibandingkan dengan tenaga teknis administrasi. Kemudian yang ketiga, sangat disayangkan dalam surat edaran tersebut juga tidak ada kekhususan buat daerah
agar mengusulkan honorer K2 untuk ikut tes P3K 2023 yang akan datang. Masih sifatnya terbuka untuk umum, sehingga tenaga honorer K2 tidak menempati atau tidak memiliki keistimewaan di dalam seleksi penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2023 ini. Kemudian yang keempat, dalam surat tersebut juga menggunakan surat pernyataan siap membayar atau menggaji. Jika ada penekanan seperti ini, maka dikhawatirkan banyak daerah yang tidak mengusulkan P3K teknis lagi, karena semua akan dibebankan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan dari P3K. Rekan-rekan sekalian, meskipun demikian, Nurbaiti berharap jangan karena isi surat Menpan RB, BKD di seluruh Indonesia tidak mengusulkan formasi P3K tahun 2023 secara merata. Artinya yang diusulkan lebih banyak adalah guru dan tenaga kesehatan. Ia berharap semoga Badan Kepegawaian Daerah membuka peluang P3K teknis juga, supaya honorer K2 teknis administrasi bisa ikut serta dalam seleksi penerimaan PNS dan P3K itu, tentu dengan memberikan afirmasi sama dengan apa yang diterima oleh tenaga guru honorer dan tenaga kesehatan. Jadi rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa selama ini tenaga guru honorer dan tenaga kesehatan itu mendapatkan nilai bonus atau afirmasi pada tahapan seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil. Nah, makanya koordinator honorer ini berharap agar supaya tenaga teknis administrasi juga diberikan hak yang sama, artinya mendapat tambahan nilai bonus atau nilai afirmasi pada saat mengikuti seleksi penerimaan aparatur sipil negara tersebut. Rekan-rekan sekalian, lebih lanjut Nur mempertanyakan apakah isi surat Menpan RB ini merupakan hasil pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Asosiasi Pemda yang katanya regulasi penyelesaian honorer itu sudah masuk pendataan. Apakah sifat surat edarannya masih sama dengan sebelumnya? Jika sifat edaran informasi ini beda dengan hasil dan pertemuan dengan Asosiasi Pemda, maka honorer K2 sedikit lega. Sebab kalau merujuk dari kalimat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di media sosial, seolah-olah memberikan harapan besar akan ada penyelesaian buat tenaga honorer yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara. Nah rekan-rekan sekalian, saat ini tenaga honorer hanya menunggu realisasi janji-janji dari Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jangan Ketua Forum Honorer ini berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini jangan hanya memberikan harapan palsu alias PHP kepada tenaga honorer, khususnya tenaga honorer K2, tenaga honorer tenaga teknis administrasi. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada berita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.